Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa semuanya. Video kali ini akan membahas tentang apa yang bisa kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan dalam kuliah perancangan percobaan. Kuliah perancangan percobaan memiliki hanya 2 SKS, tapi kuliah ini merupakan dasar dari apa yang akan kalian lakukan di akhir masa kuliah. Sebagai mahasiswa, kalian pasti akan berjumpa dengan yang namanya penelitian atau percobaan. Karena itulah, kuliah perancangan percobaan ini sangat penting. Pentingnya kenapa? Karena perancangan percobaan itu sendiri merupakan tindakan merancang penelitian atau percobaan. Penelitian atau percobaan itu harus dilakukan dengan langkah-langkah yang ilmiah, harus sistematis. Makanya harus dirancang dengan baik-baik. Tujuannya adalah agar hasil penelitian atau percobaannya ini nanti dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara ilmiah itu gimana sih? Yuk, kita lihat lewat peta penelitian ya. Kita cerita sedikit tentang penelitian. Penelitian ini berawal dari mencari referensi, mencari masalah. Jadi penelitian itu adalah proses nyari masalah. Pertama, kalian harus banyak baca, kemudian kalian harus melakukan survei, dan nanti di sana kalian akan menemukan masalah apa kira-kira yang bisa diteliti. Kalau sudah membicarakan masalah, kita akan mendapatkan yang namanya variabel. Secara umum atau secara awam, variabel ini merupakan hal-hal yang akan menjadi fokus pikiran kita saat melakukan penelitian. Jadi bisa dibilang variabel itu semacam poin-poin yang akan kita teliti. Nah, poin-poin ini akan diteruskan dengan hipotesis. Pembentukan hipotesis itu berdasarkan teori-teori yang udah kita baca, yang udah kita survei di awal. Kalau hipotesisnya sudah terbentuk, mulailah kita merancang percobaan. Setelah melakukan perancangan percobaan, kita melakukan percobaan, lalu kita mendapat data. Data ini kemudian akan dianalisis, dan analisisnya itu akan menuju dua arah. Setelah dianalisis, diperbandingkan alias diuji lagi hasil analisisnya, dan jalur yang kedua setelah dianalisis dibahas. Setelah dibahas, barulah dibentuk kesimpulan yang merupakan penemuan dari penelitian tersebut. Nah, di manakah posisi perancangan percobaan? Sudah jelas banget ya ada di peta bahwa perancangan percobaan itu ada di tengah, tepat sebelum melakukan penelitian. Perancangan percobaan ini dibagi menjadi 3. Ada rancangan lingkungan, rancangan perlakuan, dan rancangan pengukuran. Rancangan lingkungan itu maksudnya adalah rancangan setting. Jadi settingnya harus dipikirkan baik-baik, supaya nanti pada saat pelaksanaan, settingannya sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada rancangan perlakuan. Maksudnya adalah kita harus menentukan baik-baik perlakuannya tuh mau apa aja, mau berapa kali, berapa level, itu harus dipikirkan juga dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga ada rancangan pengukuran. Rancangan pengukuran ini terkait dengan variabel yang tadi sudah kita tentukan di awal. Jadi nanti pada rancangan pengukuran kita akan berkutat dengan respons. Kalau rancangannya udah benar, kita akan mendapatkan data yang benar juga. Nah, sebenarnya data yang benar bagaimana sih? Kita melakukan penelitian kan untuk mendapatkan data. Kalau datanya udah ditentukan dari awal, bukan penelitian dong namanya. Bukan begitu ya pola pikirnya. Jadi, anggap saja kalian disuruh menggambar pemandangan. Nah, untuk menggambar pemandangan kan kalian perlu persiapan kan? Misalnya kalian akan menggambar seperti biasa lah, nggak usah macem-macem. Gunung, sawah, jalan, pohon, yang begitu-begitu aja. Kan di awal kalian harus melakukan persiapan. Rancangan lingkungan itu semacam mempersiapkan kertas. Mau pakai kertas yang kayak apa? Mau pakai kertas bergaris, atau kertas polos, atau mau pakai kanvas, atau mau pakai kain. Kalian harus mempersiapkan itu. Kira-kira kalian mau menggambar itu buat tujuan apa?
Jangan sampai kalian mau menggambar untuk dikumpulkan untuk mendapatkan nilai, malah kalian menggambar pemandangannya di kertas bergaris. Kan itu nggak tepat. Nah, jadi harus dilakukan perancangan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, untuk rancangan perlakuan, kalian seperti menentukan alat gambar yang mau dipakai. Mau pakai krayon, atau mau pakai pensil warna, atau mau pakai cat air, atau mau pakai cat minyak, atau cuma mau pakai kapur. Jangan sampai kalian memutuskan menggunakan perlakuan yang salah dalam penelitian kalian. Misalnya kalian memutuskan menggambar dengan kain, tapi alat gambarnya adalah kapur. Kapur yang buat papan tulis, kan beda banget hasilnya. Nggak akan semaksimal kalau kita menggunakan cat, misalnya cat kain. Dan untuk rancangan pengukuran adalah kita mengukur hasilnya. Misalnya, dengan alas gambar kertas, kalian bisa menggunakan cat air maupun krayon. Tapi kira-kira untuk tujuan kalian menggambar pemandangan itu lebih sempurna yang mana? Misalnya, kalian nggak mampu pakai cat air karena bakal bleber-bleber. Jadi ya udah pakai krayon aja. Itu adalah mengambil keputusan yang tepat berdasarkan penilaian ilmiah. Jadi disinilah fungsi perancangan percobaan ya. Bukan untuk mengatur data yang akan kita dapatkan, tapi untuk mengatur hasil datanya nanti mau seperti apa. Karena kita sudah punya hipotesis. Jadi hipotesis ini akan menjadi salah satu acuan tentang bagaimana penelitian atau percobaan akan kita lakukan. Nah, kalau sudah ada gambaran, lalu bagaimana sih cara kita merancang penelitian? Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam merancang penelitian dan kalian akan mempelajarinya di mata kuliah perancangan percobaan ini. Hal-hal ini dilakukan agar informasi atau data yang akan dikumpulkan mengarah kepada masalah yang diteliti. Dalam arti dapat dianggap untuk mendapatkan kenyataan baru atau memperkuat bahkan menyanggah hasil penelitian sebelumnya. Di dalam mata kuliah perancangan percobaan ini, yang dasar banget harus kalian lakukan adalah mengenali istilah atau hal-hal terkait perancangan percobaan. Istilah atau hal-hal ini tidak akan sebanyak perbendaharaan kata kalian yang sudah dimiliki sampai umur kalian segini. Istilahnya tidak banyak, tapi kalian tetap perlu memahami dan menghafal. Mengerti istilah ini digunakan buat apa, istilah itu digunakan buat apa. Kalian akan akrab dengan istilah-istilah seperti populasi, seperti sampel, data, rata-rata. Kalian harus tahu mereka akan digunakan untuk apa. Nanti ada perbandingan, ada analisis, ada uji. Kalian harus tahu mereka mau digunakan buat apa. Jadi pahami betul ya terminologi atau istilah-istilah yang akan muncul di kuliah rancangan percobaan. Berikutnya adalah memperkaya referensi. Tahun-tahun sebelumnya, ketika perkuliahan masih dilakukan secara luring, tatap muka, penyerapan materi kuliah apapun, tidak mencapai 100% dari apa yang disampaikan. Dan ini terjadi di mana saja. Terjadi di kampus kita, terjadi di UI, terjadi di Harvard sekalipun. Jadi yang namanya belajar, ketika mendengar sekali tidak 100% terserap. Apalagi sekarang kita menghadapi kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kita bertemu secara luring. Kita harus belajar secara daring. Nah, karena adanya keterbatasan ini, maka kalian harus sadar diri. Sama seperti saya yang juga berusaha sadar diri untuk memberitahu pada kalian bahwa kuliah yang saya berikan ini, materi yang saya berikan, belum 100%. Tidak semuanya. Faktor keduanya adalah karena kalian sudah kuliah. Saya tidak mau seperti guru-guru di sekolah, memberikan dan kalian menerima. Bukan seperti itu cara perkuliahan yang baik. Untuk mencapai lulusan yang baik, mahasiswa harus mau mencari tahu, harus mau mengembangkan rasa ingin tahu. Jadi saya hanya akan memberikan materi pengantar dan kalian harus punya pertanyaan. Kalian tahu nggak? Bingung itu bagus loh. Sebab kalau kalian bingung, kalian itu sudah memiliki
keingintahuan. Dan kalau kalian menuruti keingintahuan itu, kalian akan memperkaya wawasan kalian sendiri mengenai ilmu yang sedang kalian pelajari. Jadi tolong, kalau kalian memang tidak tahu, perkayalah referensi dengan googling, dengan tanya sama teman diskusi, atau tanya langsung ke dosennya. Bisa lewat grup, bisa juga secara japri. Asal dilakukan dengan sopan, pasti dijawab dengan baik pula insya Allah. Yang berikutnya adalah menghafalkan model-model matematika terkait. Jadi dalam perancangan percobaan ini kita akan banyak berurusan dengan rumus dan mekanisme matematika. Buat kalian yang alergi matematika, kalian harus ngobatin dulu alergi kalian supaya bisa menerima materi yang diberikan. Obatnya apa? Obatnya adalah ikhlas. Kalian sudah berada di semester ini terlalu jauh ke depan untuk mundur dan terlalu jauh ke belakang untuk berhenti. Pilihan paling bagus yang kalian miliki hanyalah maju ke depan. Jadi bukalah hati kalian, bukalah pikiran kalian, terima dulu rumus-rumus, hafalan-hafalan yang harus dilakukan, terima dulu. Nanti kalau masih belum hafal nyontek, belum hafal nyontek lagi, belum hafal nyontek lagi. Selama terus diulang-ulang, insya Allah akan hafal dengan sendirinya. Yang penting tidak takut dan tidak berhenti, tidak menutup pikiran, tidak menutup hati. Kalau kita sudah ikhlas menerima kenyataan bahwa kita harus bertemu dengan hafalan dan rumus matematika, mulailah menghitung. Jangan ditunda lagi. Masukkan angka-angka ke dalam rumus-rumus. Pertama dengan nyontek, nggak apa-apa nyontek lagi, nyontek lagi, nyontek lagi. Kalau pada saat latihan kalian rajin mencontek, pada saat ujian kalian sudah hafal. Jadi start, mulai. Dan yang berikutnya yang akan kita lakukan dalam perancangan percobaan adalah menggambar. Pada perancangan percobaan gak ada tema menggambar pemandangan, tapi ada tema menggambar banyak gunung dalam bentuk kurva. Kita juga akan menggambar grafik, kita juga akan menggambar tabel. Jadi meskipun banyak rumus matematikanya, perancangan percobaan juga bisa menjadi mata kuliah yang artistik. Buat kalian yang memiliki jiwa seni lumayanlah buat melepaskan stres. Berikutnya adalah tips dari saya tentang bagaimana kamu melakukan kelima hal tadi. Yang pertama, kamu perlu menyimak baik-baik. Telingamu dibuka bersama dengan pikiranmu. Jangan hanya telinganya saja mendengar tapi tidak masuk ke otak. Cerna kata-katanya, kemudian cari tahu jika tidak tahu. Yang kedua adalah rajin berlatih. Sama seperti anak SD yang harus berulang kali menghafal perkalian, kalian juga perlu berulang kali menghafal apa yang harus dilakukan dalam menganalisis data. Tips yang terakhir adalah jangan capek mencari tahu. Sekali lagi, rasa ingin tahu itu bagus. Kebingungan itu bagus, karena itu memacu kita untuk mendapatkan jawaban. Banyak sekali cara untuk mencari tahu. Tanya langsung, diskusi di grup, mencari ke Google, mendengarkan, yang mana aja. Yang penting, kamu jangan berhenti mencari tahu. Harus terus dijalankan, supaya kamu tidak berhenti di tengah jalan. Nah, jadi gimana guys? Itu tadi pengantar tentang aktivitas perkuliahan perancangan percobaan. Harapan saya melalui video ini kalian tidak akan kebingungan. Sebenarnya aku lagi belajar apa sih? Saya sangat menyadari bahwa seringkali mahasiswa di tengah perkuliahan tuh timbul pertanyaan demikian. Ini aku lagi belajar apa? Kok nggak paham-paham? Ini bahasa alien atau apa? Saya harap kalian bisa terlepas dari pikiran yang demikian. Jadi, mari kita lakukan kuliahnya dengan baik-baik. Sampai jumpa di materi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.